Halo sahabat mekanik, kembali lagi di channel Robi Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Robi Hari Gusman. Untuk kali ini kita akan mereview mengenai engine KSK60. Sebelumnya kita melakukan overhaul engine Kamin KSK60 ini untuk aplikasi marine, dan secara horsepower memiliki 2000 sampai 2700 dengan RPM 1500 sampai dengan 1800 RPM, atau memiliki kilowattnya sekitar 1500 atau tepatnya 1491 ya, atau 1491 kW sampai dengan 2013 kW pada RPM 1500 sampai 1800. Baik, kita sedikit mereview mengenai spesifikasi. KSK60 ini memiliki konfigurasi V-block 16 silinder ya. Tepatnya ya 4 stroke diesel atau mesin 4 tak. Memiliki turbocharger dan aftercooler. Turbo ada 4 untuk marine dan aftercoolernya 4. Untuk satu turbo melayani 4 silinder dan satu aftercooler. Kemudian displacementnya atau isi silinder ini 60 liter, tepatnya 60,2 liter, dan memiliki bor sekitar 159 mm dan panjang langkah piston 190 mm, dan memiliki berat 8,7 ton atau tepatnya 8.754 kg. Baik, sebelum lanjut kita start dulu mesinnya guys. Welcome back to my channel Robi Hari Guzman. Enjoy watching. Don't forget to subscribe, like and share. Maintenance, repair, overhaul, measurement and analysis, troubleshooting, testing, and a mechanic's target is speed. Baik, pada tahap ini sebelum kita melakukan overhaul atau pembongkaran pada engine, kita melakukan download data engine parameter untuk mengetahui berapa pressure dan temperatur sebelumnya. Jadi ada data before dan after yang telah kita ambil dari SCM-nya tersebut. Kemudian ini di overhaul karena sudah maintenance ya, sudah mencapai masa untuk overhaul. Kita melakukan overhaul dengan dua engine kiri kanan ya, dia bergerak sebagai main engine dari kapal. Untuk download data sekaligus kita melihat parameter engine, apakah fungsi-fungsi dari sensor engine masih berfungsi aktif atau sudah non-aktif atau off ya. Jika ada sensor-sensor yang sudah rusak, bisa kita ganti sekalian pada saat selesai overhaul ini. Sekalian mengganti sensor-sensor yang rusak agar pelaksanaan sea trial nanti tidak ada masalah. Dan ini kita melakukan pengambilan data pada RPM high idle sampai 1900. Dan kemudian kita akan melakukan overhaul setelah melakukan download data parameter. Selain itu, kita bisa melihat apa saja fault code yang bermasalah dari engine 1 dan engine 2 atau engine kanan dan kiri. Kita bisa menganalisa apa saja yang perlu kita harus konsentrasikan dalam overhaul ini. Baik, kita lanjut.
Oke, untuk download parameter sudah kita lakukan. Mari kita lanjutkan untuk proses pembongkaran atau teardown dari engine ini. Semoga sahabat bisa menikmati video ini dalam proses pembongkaran. Kita lanjut dalam proses teardown atau pembongkaran mesin. Ini di sisi kiri engine. Oke, setelah kita melakukan teardown engine, kemudian kita memindahkan komponen-komponen engine ke dalam workshop untuk dilakukan cleaning dan repair dari komponen-komponen overhaul dan melakukan pengecekan serta analisa dan melihat apa saja yang diperlukan untuk keperluan repair dan komponen-komponen yang rusak lainnya.
camshaft dan crankshaft, kita melakukan polis di bengkel dan sekaligus mengukur kebengkokan dari camshaft dan crankshaft apakah masih masuk spek. Untuk lebih detail kita bisa cek di bengkel dua tersebut berapa ukuran yang lebih presisinya. Oke, kita lanjut dengan video berikutnya. Dan camshaft kita lakukan cek retakan di camshaft dan crankshaft. Setelah dilakukan pengecekan terhadap retakan dan kelurusan dari crankshaft dan camshaft, ditemukan crankshaft dan camshaft masih lurus dan tidak ditemukan keretakan. Baik, kita lanjut. Untuk conroute sudah kita ukur dan kita lihat apakah ada yang rusak. Ditemukan tidak ada. Untuk conroute dan piston masih dalam keadaan normal setelah diukur. Kemudian kita melakukan assembling juga dan repair terhadap komponen-komponen seperti cylinder head dan yang lainnya, turbocharger, kemudian komponen-komponen pendukung lainnya. Untuk mainboard setelah diukur tidak ada yang aneh ya. Mainboard dari main bearing cap 1 sampai 9 dalam keadaan bagus dan masuk spek. Dan besi crankshaft masih masuk spek. Setelah dipoles dari bengkel, kita akan polis kembali untuk menghaluskan jurnal-jurnal dari room jurnal dan main jurnal. Dan sekarang kita memasuki proses assembling atau perakitan terhadap engine. Untuk end clearance atau end play dari crankshaft masih dalam keadaan bagus, masuk spek. Dan kita memasang camshaft beserta idler gear. Untuk timing top satunya idler gear ini bisa dilihat di video saya sebelumnya sudah diupload. Dan ini untuk blok mainboard engine yang nomor 2. Dan juga kita melakukan proses pemasangan. Dan ini pemasangan linear yang diukur.
Ini adalah pemasangan linear, diukur berapa protrusion dari linear tersebut, apakah ketinggian atau malah turun. Ini adalah pemasangan oil cooler. Kemudian kita memasang cylinder head, engine kiri dan engine kanan. Baiklah sahabat-sahabat mekanik, ini adalah gasket dari termostat. Untuk aplikasi marine, gasket termostat ini ada yang tertutup satu, dan untuk aplikasi genset, gasket termostat ini bolong dan tidak tertutup untuk marine ya, karena untuk langsung ke radiator. Dan untuk aplikasi marine ini ditutup untuk gasket termostat housing. Baik, kita lanjut. Baik, ini adalah tahap finishing untuk radiator atau heat exchanger-nya berbentuk plat exchanger. Kita bersihkan dulu sebelum melakukan startup. Dan plat ini memiliki urutan-urutan sesuai part number. Jika terbalik, pemasangannya akan mengakibatkan high engine temperatur, mesin itu panas. Sebaiknya sebelum pembongkaran kita tanda-tandai dulu dari plat nomor 1 sampai yang terakhir agar tidak tertukar antara plat 1 dan plat yang lainnya. Ini sudah selesai dilakukan perakitan atau assembly. Kemudian kita melakukan prepare untuk startup, baik itu mengisi coolant dan oli serta melihat kebocoran-kebocoran pada saat pengisian cooling system atau coolant. Jika ada kebocoran bisa kita perbaiki dulu sebelum melakukan startup. Bila engine sudah ready untuk startup, kita masuk ke tahap berikutnya untuk startup engine. Buat video mas, HP itu rusak nih. Baik, engine sudah di startup pada idle 671 selama 30 menit. Sekalian kita melihat apakah ada kemungkinan yang bocor dari
coolant, oli atau solar. Kemudian kita melakukan high idle sampai 1800 atau 1900 untuk melihat performa engine apakah ready untuk dilakukan sea trial. Setelah kita melakukan pengecekan menggunakan insight dan kita melihat parameter dan fault code normal dan tidak ada fault code yang aktif. Kemudian setelah kita lakukan startup, high idle, dan kita putuskan engine ini ready untuk sea trial. Dan kita lakukan sea trial. Baik, inilah proses dari sea trial engine selama 4 jam, dan di hari kedua kita melakukan selama 8 jam. Engine dalam keadaan normal operasi. Demikianlah proses yang telah dilakukan. Sahabat bisa mendengar dari suara dan melihat dari parameter engine, dan engine beroperasi normal. Kemudian kita melakukan pengecetan. Setelah dilakukan sea trial, kita lakukan pengecetan berwarna putih. Setelah kita melakukan pengecetan dan kita serahkan ke customer. Baiklah, demikian video singkat ini mengenai overhaul Garmin GSK60 Marine. Silakan subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat bagi Anda, dan selalu dukung channel ini
untuk membantu sahabat-sahabat yang berada di lapangan atau bahan referensi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.